Hadir di sini Dr. Fajar Firsyada, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, salah satu dokter bedah digestif di Rumah Sakit Kanker Dharma. Selamat siang Dr. Fajar. Selamat siang. Selama 30 menit ke depan, kurang lebih ya dok, kita akan membahas mengenai kanker pankreas. Karena mungkin banyak orang-orang di sini yang belum mengetahui dok, apa itu kanker pankreas dan juga bagaimana cara pencegahan kanker pankreas ini. Oke, boleh kita mulai ya dok? Oke. Oke, pertama-tama kita bahas dulu ya dok, mungkin apa sih dok sebenarnya organ pankreas ini? Lalu juga apa fungsi dari organ pankreas ini dokter? Baik, jadi organ pankreas itu salah satu organ yang ada di dalam rongga perut. Ya, dia termasuk organ padat, berada di belakang lambung, ya kan, kemudian nempel di usus 12 jari. Nah, pankreas ini mempunyai fungsi satu eksokrin, memproduksi enzim seperti amilase, lipase, dan fungsi endokrin yang memproduksi hormon seperti insulin, glukagon, dan masing-masing mempunyai fungsinya. Seperti insulin kita pahami kan untuk mencerna gula ya, jadi itu salah satu fungsinya. Itulah organ pankreas. Oke, jadi memang untuk organ pankreas ini selain yang paling mungkin yang paling sering didengar sama orang-orang itu terkait insulin, berarti hubungannya sama penyakit gula juga ya dok ya? Betul. Penyakit diabetes mellitus. Betul, itu apa kita kenal dengan penyakit gula atau diabetes mellitus, ya kan? Itu kan karena ada refraktor dari hormon insulin dari pankreas. Dan perlu diingat bahwa pada pasien dengan DM atau kencing manis, maka risiko peluang terjadi kanker pankreas itu 1,5 sampai 2 kali lipat dari orang yang tidak menderita kencing manis. Gitu. Setelah itu dok, sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan terjadinya kanker pankreas dok pada orang-orang ini? Apakah karena murni mungkin karena penyakit gulanya aja atau ada penyebab lain dok? Ya, itu ada faktor risiko dari terjadi kanker pankreas ya. Salah satunya karena terjadi radang pankreas, bisa disebabkan oleh alkohol, bisa oleh karena faktor makanan, juga habitual dari si pasien, merokok, dan obesitas, ya kan? Itu bisa menjadi resiko terjadi kanker pankreas, ya. Apalagi pasien DM, tadi kan disampaikan tuh ya resiko 1,5 sampai 2 kali lipat ya resikonya. Baik dok. Lalu seberapa sering dok sebenarnya terjadinya kanker pankreas ini dok? Apakah lebih sering di pasien-pasien yang laki-laki atau malah di perempuan dok? Sebenarnya? Kalau secara gen relatif kurang lebih sama ya antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau seberapa seringnya ini termasuk jarang kanker pankreas ya dibandingkan dengan kanker organ lain yang di sistem pencernaan seperti kanker usus besar dan kanker hati ya, ini termasuk yang jarang. Dan karena jarang, sering luput tuh pasien tuh dengan keluhan yang ada, akhirnya berobatnya terlambat dan kebanyakan datang pada kondisi yang stadiumnya sudah lanjut, stadium 3 atau 4 ya, jarang sekali yang ditemukan dalam kondisi lebih awal. Berarti kalau misalnya secara laki-laki atau perempuan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya dok ya, tapi memang karena genetik aja dia menurun di keluarga mungkin itu dok. Kalau keluarga sih enggak ya, tapi artinya secara gen enggak, hanya dipahami kalau keluarganya punya resiko menderita kanker pankreas, maka keluarganya itu punya resiko lebih tinggi, tapi dia tidak diturunkan ya. Ini mungkin sering dok ditanyakan oleh keluarga pasien, apakah kanker-kanker ini bisa menurun di keluarga gitu dok? Berarti jawabannya tidak ya dok ya kalau menurun? Tidak menurun, tapi menambah resiko ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya ada kanker pankreas ya, kalau anak-anaknya itu tidak menjaga pola makannya, pola hidupnya seperti tadi merokok, obesitas ya, maka peluang terjadi kanker pankreas seperti pada orang tuanya juga menjadi lebih tinggi gitu. Baik dok, lalu apa dok gejala awal atau keluhan yang sering dialami sama pasien dok? Keluhan awalnya bagaimana? Terus
bagaimana membedakannya sama keluhan pada penyakit perut gitu? Iya. Nah, itu kan pankreas ada di dalam rongga perut, ya kan? Kita harus pahami kalau masih awal itu gejalanya pasti nggak nyata, ya. Tapi setelah tumornya itu besar, tergantung lokasi dari pankreasnya, maka baru gejala-gejala itu manifestasi jelas. Nah, kita harus ingat juga pembagian dari pankreas. Di pankreas itu seperti kita manusia ada kepala, head yang menempel di usus 12 jari, ada badan, dan juga ada ekor, ya kan? Nah, kalau dia ada di kaput atau kepala, sering terjadi gangguan sumbatan dari aliran biliar atau empedu. Maka pasien sering datang dengan kuning, ya. Nah, biasanya tumor pada kaput pankreas itu dia kalau udah menyumbat, maka pasien kuning kita akan dapatkan matanya pasien kuning, kencingnya kuning. Beda dengan penyakit kuning pada hepatitis ya. Jadi ini kalau kuning ini karena tersumbat, jadi kita bisa mendapatkan nilai bilirubin direknya itu lebih tinggi dibandingkan indireknya, ya. Nah, sedangkan kalau yang di korpus, kemudian di kauda, di ekor, dia kalau kecil nggak, kalau punya keluhan, kalau udah besar baru nyata tuh kok keraba, benjolan, dan dengan bertambahnya ukuran dari si tumornya, maka keluhan nyerinya nyata. Nah, sering tuh pasien datang dengan keluhan nyeri di daerah belakang, tulang belakang, di daerah ya kan, daerah bawah ulu hati misalnya. Nah, ternyata dievaluasi dengan imaging, ketahuan ada tumor di pankreas, ya. Berarti memang kalau tergantung ya dok, keluhannya ini bergantung sama letak terjadinya tumor ya dok ya. Kalau misalnya tadi di kepala mungkin yang lebih sering terjadi penyakitnya kuning di pasien. Kalau mungkin di badan atau di ekor tadi keluhannya lebih ke nyeri ulu, seperti nyeri ulu gitu ya dok ya, nyeri tulang belakang. Iya, jadi kalau nyerinya tuh hampir seluruh bagian dari pankreas itu memberikan keluhan nyeri, karena di belakang pankreas itu ada namanya trunkus soleus, dan itu yang momok bagi pasien-pasien penderita kanker pankreas itu adalah nyeri, ya. Sehingga pada terapi pada pasien dengan kanker pankreas kita juga mesti maksimal dalam memberikan terapi anti nyerinya. Jadi pasien boleh punya kanker tapi tidak boleh nyeri, ya. Oke. Terkait keluhan-keluhan yang tadi sudah disebutkan dok, kira-kira bisa dideteksi lebih awal nggak sih dok keluhan di kanker pankreas ini dok, supaya mungkin kita bisa menanganinya lebih cepat lagi. Baik, jadi itu gunanya deteksi dini, ya. Seperti yang di Darmais punya 3D, deteksi dini Darmais, ya. Dimulai tentunya dengan riwayat keluarga. Kalau ada pasien atau punya riwayat keluarga ada yang menderita kanker di organ manapun, tentunya harus lebih ketat lah deteksi dininya, ya, termasuk untuk pankreas. Nah, setelah kita mendapatkan data dari keluarga, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, dan kalau fisik sih kayaknya kalau masih kecil tuh nggak ketahuan tuh, ya. Nah, kita bantu nanti dengan pemeriksaan laboratorium, ya kan? Dengan misalnya untuk tumor pankreas ini dia ada tumor marker, ya, namanya CA199, dan biasanya dia sensitif dan spesifik untuk pankreas. Jadi kalau misalkan dia naik, ya kan, nah kalau naiknya tinggi banget di atas 10 kali, misalnya dia berkonfirm lah itu CA pankreas. Tapi kalau naiknya dikit, misalnya 19-an, itu dia bisa terjadi ditemukan pada radang pankreas atau pankreatitis. Kemudian kalau setelah lab kita bantu dengan imaging, ya, dimulai dengan imaging yang sederhana yaitu USG. Nah, USG itu bisa kita dapatkan kontur dari pankreasnya, ya kan? Di kontur pankreasnya kita lihat, kemudian apakah ada benjolan, ada nodul, bisa saja ada nodul tumor jinak dari pankreas seperti insulinoma yang membuat gangguan gula darah dari pasien. Nah, itu bisa kita buang nodulnya dengan operasi tentunya, ya.